perlu kami konfirmasi bahwa gugatan kami sudah terdaftar secara sah dengan nomor perkara 592 atau 592 garing PDTG garing 2022 garing PNJKT PST. Sehingga mohon maaf kepada seluruh pihak yang mengklaim atau menuduh ini abal-abal, sudah verified ya. Nanti rinciannya oleh rekan Riki Fatamazaya. Selanjutnya dari Bang Egy Sujana selaku Ketua Tim Advokasi Bambang Trimulyono. Dan karena ini beririsan Bang Egy, selain Pak Bambang Tri menggugat, ternyata tiba-tiba ada panggilan polisi dari Direktorat Tindak Pidana Cyber kepada Gus Nur. Yang kami duga itu ada kaitannya dengan podcast Gus Nur dengan Pak Bambang Tri beberapa waktu lalu, karena dalam rujukan laporan itu di dalam surat panggilan disebutkan di tanggal 29 September 2022. Mohon Bang Egy selain menjelaskan posisi kasus gugatan ini juga dijelaskan posisi hukum status quo dari masalah ijazah palsu ini, sehingga pihak-pihak yang keliru memahami prosedur hukum ini tidak lebih jauh salah melangkah. Demikian kami persilakan kepada Bang Egy. Sama ya. Auzubillahi minasyaitonir. Kesempatan ini Mas Bambang, dengan hormat saya selaku advokat dan ketua tim dari advokasi ini, ada beberapa yang perlu dikonfirmasi. Yang pertama, dengan cerita Anda tadi terkesan belum pernah ketemu sama Jokowi. Belum pernah ya? Belum pernah. Yang kedua, apakah ketemu dengan orang tuanya di Blora itu? Dengan orang tuanya ketemu atau kenal apa tidak? Bukan, itu Bukan. Dari yang ditemui, yang saya ketemu saya itu yang ditemui. Oh, yang ditemui gitu ya. Nah, yang ketiga, ini kan harus diletakkan dalam perspektif ilmiah. Perspektif ilmiah itu ditekankan dua hal. Satu, metodologi. Yang kedua, istilah-istilah yang dipakai. Metodologi yang Mas Bambang tempuh itu boleh nggak saya sebut dengan metodologi survei? Jurnalistik yang lebih tepat, Pak. Ya, tapi dengan survei itu. Ya, bisa survei. Kunjung ke sana, kemari, wawancara. Iya, bisa. Bisa ya, begitu ya? Ya. Nah, jadi itu memenuhi unsur sebagai yang ilmiah. Sebab ada oknum pejabat bilang buku Anda nggak ilmiah. Kan begitu. Nah, saya mau bantah secara ilmu, bukan bantah si fulan-fulannya, tapi logika intelektualnya adalah sesuatu yang ilmiah itu diukur, dilihat dari metodologi. Ya. Yang keduanya istilah-istilah. Apa istilah yang dipersoalkan? Ijazah palsu. Kan begitu. Sehingga antara metodologi dan istilah itu harus klop, kalau nggak ilmiah di situ. Nah, pertanyaan seriusnya, itu Anda yakin sebagai palsu, apa pembandingnya? Pembanding ijazahnya itu? Ya, karena tidak sama dengan yang asli. Oh, yang asli Anda tahu ya? Anda tahu. Maksudnya miliknya yang lain gitu loh. Tadi soal nomor-nomor itu ditimpa gitu ya? Iya. Jadi gitu ya, ada karena dalam ilmu hukum harus nanti ada lab crime. Kita minta lab crime ya, dalam pengertian laboratorium kriminal forensik ya. Nah, jadi saya kira ini penting awal saya sampaikan dengan istilah, dan yang keduanya metodologi, atau pertamanya metodologi dan kemudian istilah-istilah yang dibangun dalam konteks menjelaskan apa yang peristiwa terjadi, ini sudah syaratnya ilmiah ya. Jadi nggak perlu juga dari pernyataan rektor apa siapa, nggak ada. Kita semua punya kemampuan intelektual yang secara metodologi dan istilahnya clear. Saya menyatakan buku undercover ini ilmiah gitu deh. Selanjutnya, saudara-saudara, dalam konstruk hukum yang seperti ini berdampak serius. Sebenarnya pemalsuan itu pasalnya 263
KUHP tentang pemalsuan atau memasukkan isi surat yang berbeda. Itu kategorinya. Pemalsuan surat ya, Pak. Nah, iya. Tetapi kita tidak masuk ranah pidana karena posisi Presiden Jokowi itu sebagai Presiden Republik Indonesia ada mekanismenya tersendiri, ya, mestinya di impeachment karena berkait dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, Presiden yang melanggar atau berbuat pelanggaran terhadap hukum, korupsi atau melakukan perbuatan tercela maka dapat di impeachment. Itu logika hukum yang kita bangun. Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang organiknya KUHP tadi. Nah, tapi kenapa kita salurkan dalam pengertian hukum perdata? Karena ada juga pasal 1365. Pasal 1365 menerangkan tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang dikenal dengan PMH, perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka yang menimbulkan kerugian itu diwajibkan ganti rugi. Gitu. Konstruk ini yang kita pakai, ya kan? Karena kalau konstruk pidana, nggak bisa lapor ke polisi, polisi anak buah presiden, ya, susah mau menjalankannya, ya. Dan tata krama dalam hukum tata negara kita selama presiden itu tidak bisa dipidana gitu loh. Ya, tapi bisanya di impeachment. Nah, nanti kalau setelah ini perdatanya bisa goal, insya Allah seperti yang Anda harapkan juga dan kita semua harapkan, itu bisa berdampak kalau setelah diberhentikan menjadi pidananya diangkat. Ya, nah tapi kaitannya dengan Gus Nur ini penting sekali secara ilmu hukum bahwa peristiwa hukum Bambang Tri ini yang kami advokasi sudah masuk ranah hukum perdata. Karena ini hukum perdata, maka implikasi seriusnya secara hukum ini yang didahulukan. Tidak boleh ada peristiwa lain dalam kaitan dengan ijazah palsu diperiksa Gus Nur. Nanti saya sudah dikasih surat panggilannya itu hari Kamis. Ini harusnya batal demi hukum, tidak boleh dipanggil. Ini kan ranah perdata. Buktikan dulu, proses dulu hukumnya, ya toh? Ya, jadi oleh karena itu tolong sudi kiranya yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Sigit, Jenderal Sigit untuk mengkondisikan penegakan hukumnya itu yang benar gitu loh. Ya, jadi saya minta hari Kamis sebiksanya sudi kiranya para penyidik sepakat dengan ilmu hukum ya karena kita sama-sama belajar hukum ketika ranah perdata dimainkan atau dipanggungkan atau diajukan maka pidana dikebelakangkan. Nah itu juga ada seingat saya peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Nah dalam pengertian inilah saudara-saudara saudara Bambang Tri dalam posisi hukum adalah memiliki hak hukum. Dikaitkan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi tanpa kecuali ini nggak ada urusan dengan presiden. Everybody sama saja. Ya. Jadi jangan lagi ada oknum lu siapa, kau siapa, siapa kau, ya kan? Ya, ini Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Yang baik Pak, rakyat berani menggugat presiden ini kan. Ah ini satu, nah, betul. Jadi Anda tadi sudah clear motivasi tidak ada kedendam, tidak ada kebencian, bahkan tidak kenal ya. Anda melihat hasil survei Anda dengan metode wawancara, dengan metode cari data-data yang benar gitu loh. Nah itu dibenarkan juga oleh KUHP. Karena kalau cara Anda mendapatkan data-data tidak benar, batal demi hukum juga. Itu masalahnya gitu loh. Nah oleh karena itu kita masuk ke ranahnya perdata, kita terhindar dari itu semua. Jadi kita bisa betul-betul lihat perbuatan melawan hukumnya apa. Nah, kalau dalam kasus cerita ini perbuatan melawan hukumnya adalah memalsukan ijazah. Nah, pertanyaannya apakah fokus SMA atau juga yang universitas?
Iya, sampai SMA. SMA saja. SD, SMP-nya palsu juga. Iya. Jadi nggak sekolah dia. Iya bukan. SD SMP yang asli kan punya. Oh, gitu. Tapi tahunnya disesuaikan dengan yang palsu itu kan jadi palsu semua. Gitu ya. Iya. Tapi berarti lu Jokowi itu sekolah apa enggak, kuliah apa enggak ya? Kalau kuliah Lihat- pasti enggak. Pokoknya enggak ya? Ya SMA itu aja. itu rektor UGM-nya jadi Menseknek tuh bagaimana? Ya justru itu sangat jelas sekali bahwa apa kaitannya apa gitu loh. Kenapa rektor aktif jadi Mensesnek? Gitu loh. Ya. Ya itulah mungkin bargaining politiknya dan lain sebagainya. Tapi poin pentingnya adalah hak hukum yang melekat pada setiap warga negara, dalam hal ini Bambang Tri dan kami sebagai advokatnya, mohon semua menghormati hukum. Kalau kita menempatkan hukum sebagai panglima. Dan yang lebih utama lagi, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasalnya 16, kami sebagai advokat di dalam membela kliennya di dalam maupun di luar sidang tidak boleh digugat dan tidak boleh dituntut secara pidana. Ada imunitas. Ini bukan imunitas istilahnya, tapi perlindungan hukum bahwa ketika kita membela seperti ini, polisi dan siapapun ya, kejaksaan juga yang punya hak juga sebagai penegak hukum, karena penegak hukum itu 4 di Indonesia berdasarkan pasal 5 ya, insya Allah dari Undang-Undang Nomor 18 tadi, bahwa sebagai penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, dan kami advokat. Jadi tolong leverage kita ini setara dengan jaksa, hakim, dan polisi, ya, advokat. Karena kalian lahir lewat undang-undang tentang kehakiman, undang-undang tentang kejaksaan, undang-undang tentang kepolisian. Nah, kami juga undang-undang tentang advokat. Ada setara kita. Nah, itu namanya hak hukum yang melekat pada diri kami. Kami membela aktivis, ya, yang namanya Bambang Tri, betul-betul menjadi satu peristiwa hukum yang harus dihormati. Maka oleh karena itu, jika ada bahasa premannya yang colek-colek ente atau ganggu-ganggu kita, itu udah melanggar hukum, ya. Jadi sudi kiranya polisi bertindak, jangan polisi justru mengkelabui kita dan lain sebagainya yang membuat kita ini justru tidak dijaga. Karena fungsi polisi tribrata, melindungi, mengayomi, melayani rakyat. Ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Selanjutnya, di dalam konteks kita sudah masuk ranah hukum, jadi kita tinggal ingatkan juga pengadilan negeri, karena kita pernah menggugat Jokowi, juga pernah gugat DPR, semuanya dinyatakan pengadilan negeri tidak berwenang. Padahal sudah 8 kali sidang, sudah ada mediasi, kok tiba-tiba tidak berwenang? Jadi gimana logika hukumnya gitu loh. Ya, itulah kezoliman yang nyata. Dan lebih teknis lagi, sidangnya jam 1, jam setengah 1 sudah diputus. Padahal kita belum ikut sidang. Coba, itu lebih aneh. Cepat dari iya. bayangannya. Jadi bukan lagi lucu ini ya. Absurd. Waduh, luar biasa gitu loh. Sehingga kita hilang. Nah, takdirnya Allah tahun 2022 ini ya, ketemu lagi Bambang. Kan apa Anda kami rekayasa supaya bikin pengadilan? Enggak tuh. Anda murni kan? Iya. Minta tolong kepada kami? Iya. Nah, itu pure, karena lawyer nggak bisa merengek-rengek minta cari klien. Ya, ini fakta. Dan kekuasaan kita dunia hukum namanya yudikatif. Nah, kita melihat heavy-nya, beratnya lebih kepada kekuatan eksekutif. Karena eksekutif banyak yang mengeluarkan biaya dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah mereka membiayai kita-kita ini, enggak. Tapi perlu diingat, cuma lawyer yang dibayar negara. Kita bayar sendiri, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sudi kiranya pengadilan, jangan sekali-kali lagi melakukan ini pengadilan tidak berwenang.
kalau pengadilan tidak berwenang terus kita mau kemana gitu loh. Masa mesti anarkis, masa mesti gempur sana gempur sini, ya nggak bener, bukan negara hukum namanya. Jadi sisi lain yang kedua, ini bagus buat Jokowi untuk segera membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, bahwa Anda ijazahnya tidak palsu. Ini kesempatan, ya. Kalau enggak bagaimana? Maka kalau Anda memang nggak benar, maka Anda jadi ketakutan, Anda jadi panik. Tapi kalau Anda benar, tidak ada sedikit pun pemalsuan, apa susahnya? Ya, keluarin aja ijazah aslinya. Ini gue punya, lu bilang palsu dari mana lu? Wah, kurang ajar, begitu. Misalnya, ya, 8 huruf E. Nah, jadi kalau sampai ada yang mengganggu klien saya ini, klien kami semua ini, Anda telah melanggar hukum, apalagi mengganggu kita sebagai advokat, jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Mari kita bertarung secara intelektual, hei jaksa, hei polisi, hei hakim. Kami punya fungsi membela, hakim punya fungsi memutus, memeriksa dan memutus, polisi punya hak untuk menyidik, jaksa punya hak untuk menuntut. Nah, itu bedangnya masing-masing. Nah, kami punya hak advokasi. Disinilah kami advokasi untuk Bambang Tri dalam memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Ini pentingnya juga supaya jangan ada waksangka. Justru ini kalau dimanfaatkan dengan baik oleh saudara Jokowi, inilah cara yang terbaik, elegan, murah meriah, dan juga terhormat karena melalui sidang pengadilan. Saya kira demikian, nanti kita pertajam dengan banyak tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.